Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pada hari ini, kita diberikan kesempatan bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu kita merendahkan hati kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan hati untuk memuliakan Tuhan, agar di dalam ibadah ini Roh Kudus turun di tengah kita, dan Tuhan senantiasa menyertai kita dari awal, pertengahan, hingga akhir. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Mari kita merenungkan berkat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita ucap, biarlah manis kau dengar.
Saudara-saudara yang kekasih, bersama ibadah ini kita khususkan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menempati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara dipersilahkan untuk duduk. Mari saudara, kita hening sejenak. Kita ingin merenungkan apa sajakah dosa yang sudah kita perbuat, yang itu disengaja maupun tidak. Tanpa kita sadari, di dalam kehidupan pribadi kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada kita untuk mengasihinya, untuk mengasihi sesama kita. Dengan segenap hati dan jiwa yang kita miliki, maka kita sering memohon ampun kepada Tuhan. Ketika kita tahu, kita menyadari bahwa kita melakukan dosa, tetapi kemudian di dalam refleksi kita bertanya ke hati kita masing-masing. Sebelum kita memohon ampun kepada Tuhan, sebelum kita memohon kebebasan di hadapan Tuhan, sudahkah kita mengampuni mereka? Sudahkah kita mengampuni mereka yang menyakiti kita? Mari kita meresponi kasih Tuhan dengan memujikan satu pujian. Mampirlah dengar doaku. Orang lain kau hampiri.
di dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Saat ini kami ingin mengakui dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dalam perkataan, pikiran maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak Tuhan. Ajar kami untuk mematuhi perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu Tuhan, supaya dalam kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, berbahagialah setiap orang yang doanya dikabulkan oleh Tuhan, yang permintaan dan permohonannya senantiasa Ia dengarkan. Ia pun menanggapi permohonan kita bersama ketika kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Terimalah penghiburan, berita anugerah sebagai kekuatan bagi kita bersama dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14 sebagai berita anugerah bagi kita. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan, karena Tuhan begitu mengasihi kita. Mari kita agungkan namanya dengan menaikkan satu pujian, berbahagia. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersungguh-sungguh untuk menghayati setiap firman yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Hanya kepada Dialah kita dapat berharap di setiap keadaan yang kita lalui. Mari kita siapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian, pujian Nama.
bersama kita berdoa. Kami serahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Akal budi, pikiran kami, perbuatan kami, segenap pengertian kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ketika kami menyadari bahwa kami membutuhkan Engkau, maka mampukan kami untuk menerima seutuhnya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pembelajaran dalam kehidupan kami, pengajaran Kristus yang nantinya akan kami terima. Kami sediakan hidup kami seutuhnya untuk mendapatkan apa yang menjadi kerinduan terbesar dalam kehidupan kami. Tuntunan kasih Tuhan, terang sabda Tuhan, pelita, pegangan bagi kehidupan kami bersama. Berkati hamba-Mu yang mewartakan, biarlah kehendak-Mu yang disampaikan. Berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan, biarlah mereka dimampukan untuk mengarahkan hati mereka seutuhnya kepada kehendak Tuhan. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bersama kita akan terima pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita siapkan Alkitab kita, Injil Lukas 10. Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Demikian Injil Yesus Kristus. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Demikian Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom teman-teman yang terkasih. Shalom. Shalom. Sukacita terbesar kita adalah ketika kita bersama boleh untuk merasakan hadirat Tuhan. Datang dalam sukacita peribadatan. Datang bersama dengan saudara-saudara seiman. Dan terkhusus hari ini adalah momen pertama kali ketika kita boleh untuk mengadakan ibadah pemuda remaja. Ibadah ekspresif. Ekspresinya mana? Pakai masker, Mas. Kita sadar bahwa sesungguhnya kita diajak untuk mengekspresikan sikap hidup kita, bakti kita kepada Tuhan. Maka jika kalian saat ini memutuskan
Jika kalian memilih ibadah ini sebagai sarana pemeliharaan iman, pemeliharaan keselamatan untuk kalian bersama, maka sepakati dan ambillah bagian di dalamnya. Sehingga hal ini bukan menjadi ibadah pertama kali dan terakhir, tetapi kita percaya bahwa nanti akan menjadi awal untuk ibadah-ibadah yang selanjutnya. Sepakat? Sepakat? Ibadah selanjutnya lebih dari ini ya? Ya. Kita bersama akan merenungkan satu tema, bertekun dengan iman. Kira-kira ketika berbicara tentang ketekunan, biasanya apa yang kalian hadapi dengan ketekunan? Kira-kira apa sih? Apa sih yang dilakukan dengan tekun biasanya? Enggak ada, Mas. Kami biasanya kalau melakukan sesuatu enggak tekun kok. Kadang mudah menyerah. Kadang dihadapi dengan seenaknya. Apa demikian? Tidak apa ya? Tidak. Kok enggak yakin jawabnya? Yuk, kita mengekspresikan respon kita terhadap apa yang saat ini hendak kita pelajari bersama. Kira-kira apa sih yang sering kali kita kerjakan dengan penuh ketekunan? Kurang keras. Saya disuruh baca gerak bibir. Kalau dekat gak apa-apa, jauh. Buram semua. Belum sarapan juga. Kira-kira apa yang kita kerjakan dengan tekun? Lebih keras. Belajar. Wah, ini jawaban yang diharapkan. Belajar dengan tekun. Biar apa? Benar. Belajar dengan tekun biar pintar. Siapa yang kalau belajar tekun? Tuh kan? Pertanyaan yang awal tadi gak ada yang ngaku. Siapa yang belajar dengan tekun? Tuh kan? Sudah kedua kali, ketiga kali biar meyakinkan. Siapa yang belajar dengan tekun? Pak, Bu. Hai. Didokumentasikan loh. Nggak ono sing ngacung nih. Ya kan? Ini yang memang kita hadapi dalam kehidupan kita sebagai hal yang memang membawa kita kepada sebuah keprihatinan. Seringkali kita kehilangan semangat untuk bertekun melakukan sesuatu, padahal itu adalah tugas kita. Oke, kalau belajar tidak ada yang tekun. Pertanyaan kedua, kira-kira hal apa yang berharga dalam kehidupan kalian? Ini hal. Atau dibanter kayak. Atau ada benda yang berharga yang kalian jaga dengan tekun. Kalian perlakukan dengan baik. Kalian bawa kemana-mana dan seolah-olah itu menjadi bagian dalam kehidupan kalian. Apa? Dompet. Iya. Kira-kira dompet. Satu dompet. Jawaban yang lain. HP. Oke, yang lain. Udah dua saja. Dompet. Dompet hubungannya sama ketekunan apa ya? Ada satu yang saya rasa mungkin juga, waduh gak bawa dompet Pak Ambar. Tekun buka isi dompet dan dengan tekun mengeluarkannya. Yakin lah.
Sampai kemudian isi dompetnya kok udah nggak ada. Isinya kartu pelajar. Itu pun sudah nggak jelas itu kartu pelajar milik siapa. Ngene koncone dilebokke ngene dhewe ilang nang ngendi. Yang kedua, handphone. Ketekunan apa yang berhubungan dengan handphone? Cek. Apa yang kalian cek dalam handphone kalian? Oke lah, yang mungkin aktif di media sosial, checking media sosial. Atau mungkin yang sekedar menikmati hiburan atau tayangan yang ada di dalamnya. Oke. Mungkin juga ada yang tekun. Mayanlah mas ada yang tekun. Game online. Duh, yakin bener kalau ini enggak bisa ditawar lagi. Bangun tidur langsung cek. Pulang sekolah, kalau sekolah kan HP-nya dikasih di tas atau dititipkan. Cek. Pulang nge-grab, cek. Dijemput bapak ibu. Matanya kemana? Bener apa enggak? Terkadang kan gitu. Ketemu Pak Ambar. Pagi Pak. Siang Pak. Matanya kemana? HP. Kalau malam, harusnya ngapain? Tidur. Enggak. Kadang sampai jam 3. Bagus loh. Pak Ambarnya jam 09.00 wis ngantuk. Kalian tahan melek. Mulu tak usulkan kalian jadi petugas ronda saja. Bagus itu. Belajar. Kalau checking HP, tekun. Setiap detik, setiap waktu, setiap menit pasti checking. Buku. Ya selalu baru mas. Apalagi masa pandemi. Bukuku selalu baru. Masih putih bersih, belum ternoda. Nah teman-teman, ketika kita membicarakan tentang ketekunan, ada banyak hal yang memang kemudian menjadi keprihatinan. Ketika kita sebagai generasi muda, jujur kita mengakui. Anak Tuhan harus jujur. Jujur kita mengakui bahwa di dalam kehidupan, kita berada dalam ketekunan yang salah. Kita melakukan sesuatu yang mungkin juga tidak tepat pada hal yang harusnya kita tekuni, atau hal-hal yang seharusnya menjadi keutamaan di dalam kehidupan kita, dan kita mengarahkan ketekunan kita kepada hal yang lain. Sehingga di dalam kehidupan ada banyak hal yang kemudian salah, yang pada akhirnya kesalahan itu kita sesali. Mengapa sih kemudian aku tidak tekun belajar? Mengapa sih aku tidak tekun melakukan hal-hal yang bagus di dalam kehidupanku? Atau ketika kita kaitkan dengan pemeliharaan keselamatan, mengapa sih kemudian aku tidak bertekun dalam iman, sehingga dalam hal-hal yang sifatnya religius, pengetahuan kerohanian, aku seolah-olah sama sekali gak paham. Aku sama sekali gak tahu. Aku sama sekali gak mengerti. Ketika aku disuruh baca kitab suci, belas aku ora mudeng. Ini kisahnya tentang apa? Ketika aku membuka tokoh-tokoh Alkitab, aku sama sekali tidak mengenalnya. Apalagi ketika kita berbicara tentang firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki? Yo, ini pertanyaan ketiga. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kalian? Jawab. Pak Ambar minta dijawab, bukan direnungkan. Merenungi mengko. Kira-kira apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kalian? Luwih angel timbang tekun belajar mas. Apa yang Tuhan kehendaki? Sampai jam 11 nanti. Apa? Kasih? Iya. Apa? Ada hal-hal yang berkaitan dengan ketekunan, tetapi juga ada hal-hal yang berkaitan dengan iman. Sesuatu yang menjadi pemberian Tuhan, yang telah ditanam oleh Tuhan,
yang telah diberikan kepada kalian sebagai suatu bekal yang luar biasa dalam kehidupan, yang tidak serta-merta harus kalian biarkan. Tetapi harus dirawat, harus dijaga, dan ditumbuh kembangkan, agar kemudian nanti menjadi sesuatu yang berbuah, menghasilkan hal yang begitu luar biasa di dalam kehidupan. Teman-teman, kita belajar dari Maria dan Marta. Benar? Ketika mereka boleh untuk menerima kehormatan, Tuhan Yesus Kristus singgah di rumah mereka. Mereka mendapatkan tamu agung di dalam kehidupan mereka, dan mereka bersuka cita atas kehadiran Tuhan Yesus. Nah, kita mengambil dari sudut pandang yang pertama tentang bagaimana sukacita terbesar manusia ketika mereka boleh untuk menerima lawatan Tuhan, menerima sapaan Tuhan. Atau dasar dari kehidupan iman Kristen adalah ketika kita diizinkan untuk mengenal Kristus. Ketika kita diizinkan juga untuk dikenal oleh Kristus. Ini dasar iman bagi kehidupan kita, para generasi muda. Karena terkadang kita tidak tahu apa sih yang jadi imanku. Apa sih yang menjadi pegangan di dalam kehidupanku? Siapa sih Yesus Kristus sehingga menjadi tokoh utama, tokoh sentral dalam kehidupan imanku? Maka bangunan pertama yang sedang dibangun dalam kehidupan anak-anak Tuhan adalah ketika mereka bersukacita, ketika mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus, dan kalian dikenal oleh Kristus secara pribadi. Ketika kalian mendapatkan sukacita ini, mungkin juga digambarkan dengan sukacita kalian ketika siapa yang naik kelas? Oke, banyak. Siapa yang tinggal kelas? Gak ada. Kalian bisa milih kan? Pilih naik kelas apa tinggal kelas? Lah kenapa? Tinggal kelas itu enak loh. Sudah tahu materi 1 tahun, sudah pernah diajar oleh guru materi yang sama, lebih pinter, lebih banyak pengalaman, dan pasti nanti bisa ranking 1. Benar pendapat seperti itu? Tidak. Kenapa kalian memilih untuk naik kelas? Tuh kan, gak tahu jawabannya. Karena temanku naik, aku juga ikut. Masa ya ngono? Kenapa? Ada Pak Guru loh, ada banyak Pak Guru, Bu Guru. Kenapa milih naik kelas? Sampai jam 12 nanti. Kenapa sih kalian sekolah? Biar pinter lagi. Kenapa kalian sekolah? Kenapa sekolah? Jawaban jujur dari hati. Kenapa sekolah? Pak Ambar pengen kalian bisa memutuskan dan memilih satu jawaban. Menurutku, kenapa kalian sekolah? Pengen pinter, Mbak Manda tok sing jawab pengen pinter. Yang lain? Disuruh Bapak Ibu. Dek, bangun, sekolah. Terus kalian bangun, mandi, berpakaian, berangkat. Jadi sekolah karena apa? Enggak. Setiap orang punya pilihan dalam kehidupan untuk memutuskan sesuatu.
Setiap orang punya tanggung jawab di dalam kehidupan untuk mengerjakan sesuatu. Dan setiap orang bertanggung jawab atas pilihan itu sehingga menghasilkan sesuatu yang baik. Kalian bisa milih untuk tidak sekolah, betul? Sama seperti pilihan kalian untuk naik atau tidak naik. Bukankah itu pilihan kalian? Bahwa di dalam hidupku aku memilih untuk sekolah agar aku punya pendidikan. Aku punya banyak teman. Aku punya banyak keterampilan. Aku mempunyai relasi yang luas. Aku punya wawasan yang luas. Mungkin juga bonusnya jadi pinter. Wong sing sekolah ora dadi pinter ya akeh. Ya apa ya? Nggih. Pinter. Kalian sudah belajar bahasa Jawa. Ya apa ya? Nggih. Itu jawaban yang benar. Nah, teman-teman, kita sadar bahwa keputusan ini adalah keputusan yang memang menjadi keputusan yang terus-menerus membawa konsekuensi dalam kehidupan kalian. Ketika kalian milih sekolah, ada tanggung jawab yang melekat. Betul? Aku harus bangun pagi. Aku harus menyiapkan segala sesuatunya. Aku harus berangkat lebih awal. Aku harus siap untuk mengerjakan berbagai macam tugas yang berat. Aku harus berkompetisi dengan teman-teman yang lain untuk dapat menghasilkan prestasi yang baik. Maka bisa dikatakan bahwa sekolah itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Tetapi menjadi pilihan dalam kehidupan, menjadi sesuatu yang harus kita kerjakan dan aku lakukan dengan penuh tanggung jawab. Aku serius, aku berjuang dan aku bertekun. Sehingga ketika sampai tiba saatnya aku diuji, maka aku mengerjakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Jika kalian naik kelas, itu reward kalian atas kenaikan usaha, jerih payah dan ketekunan kalian. Sekalipun banyak orang juga punya keinginan, aku pengennya naik kelas kok. Benar? Aku pengennya naik kelas. Tetapi itu bukan pilihan. Pilihan kalian adalah berjuang dengan sungguh-sungguh di fase kehidupan pendidikan kalian. Sehingga ketika prestasinya baik, hasilnya baik, akan menimbulkan sukacita. Termasuk kelulusan kalian. Ini bagian dalam kehidupan yang menjadi pilihan kalian. Ada dua wanita yang juga memutuskan untuk membuat pilihan dalam kehidupan mereka. Ketika mereka menerima Yesus Kristus di rumahnya, ada seorang kakak yang bernama siapa? Marta. Membuat pilihan dalam kehidupan untuk menyambut Yesus, untuk menerima Yesus, untuk memperlakukan Yesus sesuai dengan apa yang menjadi keputusan dalam kehidupannya. Bahwa seorang tamu harus dihormati, bahwa seorang yang terhormat harus aku perlakukan dengan baik. Maka diibaratkan sebagai seorang tamu agung, Marta memperlakukan dirinya sebagai seorang tuan rumah yang menyiapkan jamuan istimewa bagi tamu yang datang di rumahnya. Kira-kira baik enggak jika tuan rumah menyiapkan jamuan? Kalian pernah menerima tamu enggak? Terus kalau kalian menerima tamu seperti apa? Tok tok tok. Ibu ada. Udah. Ibu ada. Padahal yang seharusnya ditanyakan apa? Sinten nggih? Atau ada keperluan apa? Atau kemudian dengan ramah kita mempersilahkan tamu itu untuk masuk. Monggo pinarak. Mari silahkan masuk. Cara bagi kita untuk memperlakukan seorang tamu. Monggo nanti saya sampaikan ibu. Bude Pak D ngersake ngunjuk nopo. Atau bagi orang Jawa biasanya mereka tidak akan menawari. Tetapi kemudian undur diri ke belakang dan kemudian menyiapkan apa yang menjadi jamuan bagi tamunya. Teh mungkin, kopi mungkin, air putih mungkin. Atau mungkin sudah tersedia di atas meja, monggo dipun rahapi.
Tuan rumah yang baik akan menyambut dengan sukacita, memberikan pelayanan yang terbaik bagi tamu yang mungkin juga datang. Setiap hari bisa, atau hanya setahun sekali, 10 tahun sekali. Dan itu menjadi nilai yang boleh untuk kita pelajari. Marta juga melakukan hal itu di dalam kehidupannya. Karena Yesus belum tentu setiap saat datang ke rumahku. Karena ini adalah kehormatan yang aku terima, karena bisa saja Yesus singgah ke rumah orang lain. Maka aku akan memperlakukan Tuhan Yesus dengan begitu istimewa. Apa yang dilakukan Marta? Ia sibuk menyiapkan jamuannya. Dan itu adalah hal yang baik. Demikian pula yang kedua, ada seorang adik yang bernama siapa? Maria. Apa yang menjadi keputusan Maria? Aku duduk di dekat Yesus. Aku mendengarkan apa yang menjadi pengajaran Tuhan Yesus. Dan aku menikmatinya. Ini menjadi sukacita di dalam kehidupanku. Ini menjadi pilihan di hidupku. Bahwa tidak setiap saat aku bisa mendengarkan pengajaran. Tidak setiap saat aku menerima firman Tuhan. Dan tidak setiap saat aku mendapatkan kesempatan yang begitu istimewa ini. Sehingga aku boleh untuk bertekun dalam pilihan hidupku. Maria dan Marta memiliki pilihan masing-masing. Teman-teman, kalian punya keputusan. Kalian punya pilihan di dalam kehidupan yang secara ukuran itu baik untuk kalian. Kalian punya banyak pertimbangan, punya banyak hal yang kalian pakai untuk membuat sebuah keputusan itu menjadi berharga. Ketika aku memilih sekolah, bukankah keputusan itu dihargai oleh siapa? Orang tua. Maka kalian dibiayai. Segala kebutuhan untuk urusan sekolah juga disokong, didukung, dicukupi. Uang saku, handphone, laptop, buku, tas baru, seragam baru, motor baru. Wah, ada yang punya SIM kemudian motornya baru. Mungkin juga ada hal-hal yang lain. Sesuatu yang kemudian diberikan orang tua dengan susah payah sebagai wujud penghargaan atas pilihan kalian. Betul? Orang tua begitu menghargai pilihan kalian sehingga kalian juga diperlakukan dengan baik. Sekolah jam berapa? Jam 7. Dibangunkan loh jam 5. Betul? Sarapan disiapkan, pakaian disiapkan. Berangkat sekolah pulang jam berapa? Jam 2, jam 3. Dijemput loh oleh orang tua. Bukankah itu sebuah pilihan yang dihargai oleh orang berharga di dalam kehidupan kalian? Peganglah keputusan itu dengan penuh ketekunan. Aku sekolah ya kan tenanan. Kedua, kita diajar bersama untuk hidup bersama, untuk saling menjaga dan memberi semangat satu sama lain. Ketika setiap orang punya pilihan di dalam kehidupannya untuk bertekun. Kira-kira ada orang yang suka melemahkan semangat orang lain? Mau kemana? Mau sekolah? Gak usah sekolah, ayo bolos saja. Besok ada PR enggak? Ada. Wis rasa digarap. Garape sesuk bae ono sekolahan. Ada yang demikian? Minggu depan ulangan loh. Materinya ini. Aku urung iso. Ayo belajar kelompok. Alah, ngapain belajar kelompok? Yuk mabar bareng. Lebih asik. Atau hal-hal yang lain yang melemahkan semangat kalian. Kita belajar dari Marta yang juga dalam sukacitanya, dalam ketekunannya mendapatkan cobaan ketika ia merasa kok aku mengerjakan sendiri ya. Kok Maria hanya duduk-duduk saja dan mendengarkan Yesus. Padahal aku sibuk. Padahal aku menyiapkan segala sesuatu dan aku dibiarkan saja. Aku gak terima dong. Maka kemudian aku protes. Kemudian aku menyampaikan kepada Maria, bahwa aku diewangi. Dan juga aku menyampaikan kepada Tuhan Yesus, Tuhan suruhlah dia membantu aku. Terkadang ada hambatan bagi seseorang untuk bertekun.
ada gangguan bagi seseorang untuk bertekun. Tetapi hendaklah setiap orang kembali kepada bagian yang pertama. Ada pilihan besar yang telah kalian pilih dan kalian putuskan dalam kehidupan kalian untuk kalian tempuh. Teman-teman, jika kita berbicara tentang pendidikan, oke, itu pilihan kalian dan itu hak kalian. Tetapi ketika kita berbicara tentang iman, ini adalah anugerah pemberian Tuhan. Kita memutuskan untuk memilih, kita memutuskan untuk menerima, kita memutuskan untuk merawat. Maka kemudian kalian merespon dengan penuh sukacita ketika disampaikan bahwa jam 9 ada ibadah ekspresif, ibadah pemuda remaja. Apa yang kalian pelajari dari ibadah ini? Ada banyak hal. Ketika kita diajar bersama untuk hidup dalam ketekunan, bertekun dalam iman. Bukankah di dalam kehidupan ada banyak hal yang bisa kalian lakukan di hari Minggu? On a Car Free Day, betul? Sudah ke sana tadi? Mau ke sana? Enggak. Karena pilihan hidupku, hari Minggu, hari istimewa yang diberikan Tuhan dalam kehidupanku akan aku ambil untuk bertekun dalam iman, untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun sejak pagi beberapa sudah ada di sini. Sekalipun sedari malam beberapa sudah mempersiapkan sampai tengah malam untuk jalannya ibadah ini. Tetapi kita sedang belajar tentang makna ketekunan. Ibadah kira-kira menyenangkan atau membosankan? Mas Daniel. Ibadah kira-kira menyenangkan atau membosankan? Jujur, yakin. Ada banyak hal yang menjadi perasaan dan isi hati kita. Dan kita sedang diuji untuk bersama-sama, mampukah kita bertekun dalam segala godaan. Mungkin pikiran kita sudah di luar. Notifikasi handphone kalian sudah memberikan informasi. Ada war baru. Ada update-update terbaru. Ono konco-konco sing liyane sing dolanan. Aku ono janjian, aku ono waktu dan sebagainya. Tetapi kita sedang diajar tentang makna ketekunan di dalam kehidupan kita bersama. Maka setiap anak Tuhan hendaklah belajar tentang makna ketekunan. Belajar bersama bahwa saat ini memang bagian dalam kehidupan kita untuk mengusahakan menjadi pribadi yang berbeda. Bukan sendiri, tetapi bersama-sama. Ibadah ini baru sekali. Betul? Bisa dinyatakan dan dinamai dengan ketekunan jika terjadi berapa kali? Bisa disebut sebagai ketekunan jika sudah terjadi berapa kali? Kok orang muni ki? Jawabannya dari sana. Berapa kali? Lebih keras. Lebih keras. Lebih keras. Boyo bareng-bareng ora gur wong siji. Berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? Lebih keras. Berapa kali? Untuk menjadi berkali-kali berarti harus ada orang-orang yang bertekun untuk mengusahakannya. Siap? Berarti suatu saat kita akan bertemu setiap saat dalam kehidupan ibadah. Maka jika saat ini dihadiri, berapa orang ini? Nanti dihitung ya. Oke. Kiranya dalam ibadah selanjutnya ada banyak pemuda remaja yang boleh untuk bergabung. Mungkin Pak Ambar di awal, saya buat panjang sekalian. Tetapi kita percaya bahwa nanti ada banyak hal yang indah yang akan kalian dapatkan. Dengan teman-teman, dengan pemimpin ibadah yang lain. Maka bertekunlah, sekalipun mungkin kalian merasa membosankan, terlalu lama, jenuh.
tetapi percayalah bahwa Tuhan sedang menata kehidupan kalian. Yesus Kristus sendiri berkata kepada Marta, hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Maka percayalah bahwa ini adalah bagian terbaik yang kalian ambil untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya setiap hari Minggu, tetapi setiap saat. Selamat bertekun dengan iman, selamat bergumul dengan segala pergumulan kehidupan. Tetaplah tekun dalam setiap perjuangan kalian yang mungkin terasa begitu berat dan membosankan. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin. Saat teduh bagi kita, mari. Saat teduh cukup. Mari jemaat, kita meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan dengan menaikkan satu pujian. Kemenangan terjadi di sini. Menyembah
Syukur kepada Bapa ketika kami boleh untuk belajar bersama bagaimana kami bertekun dengan iman. Belajar dari Marta dan Maria dalam pilihan kehidupan mereka. Apakah untuk melayani ataukah untuk mendengarkan? Maka izinkan saat ini kami pun membuat pilihan dalam ketekunan dengan iman kami, bahwa kami dipanggil untuk melayani, dan kami pun akan bertekun untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka dalam ibadah ini kami belajar, sekalipun mungkin ada gangguan, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kami yang kami terima dan kami hadapi, namun kami selalu siap untuk melayani dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur ketika Tuhan telah memberkati jalannya ibadah ini. Pertama kali kami mengadakan ibadah ekspresif, dan jadikan ini sebagai titik tolak bagi kami untuk belajar melayani bersama, belajar mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, dan belajar untuk saling memperhatikan, merawat kebutuhan iman jemaat Tuhan, secara khusus bagi pemuda dan remaja di Gereja Kristen Jawa Wonogiri. Maka berkatilah kami ketika bersama-sama kami akan menapaki rencana-rencana yang lebih indah lagi, mungkin di dalam ibadah-ibadah lain yang akan kami tata di kelak kemudian hari. Berkatilah setiap anak kepunyaan Tuhan, anak yang Tuhan khususkan untuk kehidupan pelayanan, secara khusus generasi muda di Gereja Kristen Jawa Wonogiri ini. Rawatlah iman mereka ya Bapa, tumbuh kembangkan dan mampukan anak-anak kami untuk senantiasa bertekun dalam panggilan iman mereka. Pilihan kami untuk mengikut Engkau, pilihan kami bahwa kami akan setia kepadamu untuk selama-lamanya. Maka berkatilah anak-anak kepunyaan Tuhan. Berkati kehidupan kami secara pribadi dalam panggilan hidup kami sebagai pelajar. Berkati dengan prestasi kepandaian, talenta yang semakin berkembang lagi, juga tentang etika, moral, perilaku, kehidupan kami bersama, ketika kami menjadi teladan dimanapun kami berada, dalam kami berbakti kepada orang tua yang begitu mencintai dan menghargai kami. Maka mampukan kami juga untuk menghargai orang tua kami, berbakti kepada mereka, mendengarkan apa yang menjadi nasihat, keinginan dan permohonan mereka. Berkatilah teman-teman kami dalam perjuangan kehidupan mereka. Jadikan anak-anak yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati pendidikan mereka, berkati tingkat baru yang mereka peroleh ketika mereka naik kelas, ketika mereka lulus, ataupun mereka yang telah menginjak jenjang perguruan tinggi. Tuhan berkati dan Tuhan pakai. Mereka yang bekerja, mereka yang mungkin saat ini juga memiliki harapan-harapan khusus dalam kehidupan mereka, Tuhan berkatilah. Kami juga menaikkan doa kami untuk orang tua kami. Berkati mereka dengan kesehatan, dengan umur panjang, dengan kesabaran, sepenuh hati merawat, menjaga dan mendidik kami. Sekalipun mungkin terkadang kami mengecewakan, terkadang kami jauh dari keinginan mereka, tapi kami percaya bahwa Tuhan merangkai indah kehidupan kami untuk membanggakan orang tua kami. Maka izinkan orang tua kami senantiasa mendampingi kami sampai saatnya kami boleh untuk sukses. Kami bisa menggapai impian dan cita-cita kami menjadi kebanggaan dalam kehidupan mereka, menjadi untayan syukur yang senantiasa mereka panjatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati rencana untuk teman-teman kami ketika mereka akan menata ibadah-ibadah ekspresif selanjutnya, ataupun ketika mereka juga akan mengambil bagian dalam pelayanan yang lain. Tuhan mampukan, Tuhan senantiasa perlengkapi mereka dengan berbagai macam hikmat yang berasal dari Tuhan. Kami pun yang datang saat ini kelak juga akan mengambil bagian dalam kehidupan pelayanan. Kami tidak akan tinggal diam, namun kami akan senantiasa tekun melayani Tuhan dan memberikan apa yang menjadi berkat pemberian Tuhan untuk dapat kami pergunakan dalam kehidupan pelayanan. Biarlah semua yang kami alami, baik adanya
sehingga tidak ada sesuatu yang memberatkan langkah kehidupan kami. Inilah hidup kami seutuhnya yang kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, bersama kita ikrarkan iman kepercayaan kita. Bersama kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, bersama kita akan nyatakan syukur kita. Bersama kita akan kumpulkan persembahan. Kita dasari dengan membaca Mazmur 96 ayat 8 dan 9 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejatinya tak akan terbalas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dengan apa yang ada pada diri kita. Kendati demikian, tanda syukur patut kita hadirkan ke hadapannya. Semua yang kita persembahkan saat ini kiranya menjadi sebuah untayan kasih bagi Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita anak-anaknya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita nyatakan syukur kita dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan ketika Engkau mengizinkan kami untuk menyatakan bakti kami, sukacita kami, dan ungkapan syukur kami. Secara khusus ketika kami boleh untuk mengkhususkan berkat pemberian Tuhan, baik jerih payah kami maupun juga di dalam kami mengusahakan apa yang baik
dari pemberian orang tua kami yang kami khususkan dalam pengumpulan persembahan ini. Maka berkatilah setiap berkat yang telah kami haturkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, menjadi sarana bagi kehidupan pelayanan dalam mewartakan Injil Kerajaan Allah di dunia ini. Berkatilah orang tua, berkatilah setiap pihak yang menjadi sarana berkat ini boleh untuk kami khususkan. Biarlah kehidupan kami senantiasa Tuhan cukupkan. Tuhan, kami pun akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, melanjutkan aktivitas kami. Maka berkatilah kami bersama. Doa kami, persembahan kami, ibadah ini kami haturkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menutup ibadah pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita angkat satu lagu, menyanyikan Kasih Setia Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah ini telah usai. Namun tugas panggilan kita baru akan kita mulai. Mari arahkanlah hati kepada Tuhan, tunduklah untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam pengasihan Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya.